teman-teman ya. Oke. Za, apa berdosa jika visi sampai sama suami sampai keluar syahwat? Tidak ada masalah teman-teman. Visi sama suami sampai keluar syahwat itu nggak masalah, kan suami sendiri. Yang nggak boleh itu suami Mbak Eli itu nggak boleh ya teman-teman ya. Siap Mbak Move. Oke. Oke, Ustazah, iya kalau suami nggak pernah sholat, iya kan, apalagi ngaji, apakah istri berhak mengajukan hulu? Oh jangan. Jadi gini, teman-teman coba share-share tautannya, tap-tap layarnya, aku jelaskan. Jadi jangan kita asal menggugat. Jadi gini konsepnya teman-teman. Jika kejahatan yang dilakukan oleh suami, aku pelan-pelan ya, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Iya Mbak Muf lah ya masuk. Jadi gini, jika kejahatan dari suami itu atau dosanya itu hanya menjadi dosa bagi dirinya, gitu ya. Hanya menjadi dosa bagi dirinya. Dia tidak mendatangkan dosa kepada kita. Contoh dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat. Itu dosa bagi dirinya. Tugas kita apa? Sabar, ingatkan, doakan. Sabar, ingatkan, doakan. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan dia sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, menurut aku itu tidak menjadi sebab layak kita menggugat, tidak. Yang menjadi sebab layak menggugat itu adalah jika rumah tangga itu sudah tidak bisa menjadi ajang ibadah buat kita. Rumah tangga itu kan tujuannya masuk surga, ibadah. Tapi jika rumah tangga itu sudah tidak menjadi ajang ibadah, ya kalau suaminya maksiat bisa dong jadi ajang ibadah. Banyak loh orang-orang yang bertaubat saat udah meninggal. Banyak istri yang bertahan sampai suaminya bertaubat. Nah, cuman betul sekali Mbak Teh Alia. Cuman kalau seandainya suaminya itu yang membuat kita jadi nggak bisa ibadah, kita nggak boleh sholat, kita dipaksa buka aurat, ya kemudian dia tidak menafkahi, akhirnya kita mencaci, dia menghina, kita memaki, dia tidak menafkahi malah berselingkuh, kemudian terjadi fitnah, baku hantam, caci maki. Ya akhirnya kita menjadi berdosa juga karena dia gitu loh. Tidak ada rumah tangga tuh mendatangkan lagi kepada ibadah. Nah itu boleh diakhiri. Standarnya adalah yang tidak mengantarkan kepada ibadah. Si waremennya maksudnya ngerti ya maksud aku ya teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu guys. Jadi kalau cuma dia yang maksiat kan kita tetap aman. Dosa pahala tanggung masing-masing. Tapi kalau kita yang tidak bisa, sama dengan teman. Teman itu kalau udah tidak bisa mendatangkan kepada ibadah, dia chat kita hina, kita tahan. Dia chat kita hina, kita tahan. Dia chat dia hina, kita masuk, kita ke live. Kata Ustaz Janela, sabar, tahan lagi. Dia chat lagi subuh-subuh, malamnya masuk ceramah Ustaz Janela, sabar, sabar juga lagi. Ujung-ujungnya kita terhina juga. Ujung-ujungnya kita maki juga. Dia maki, kita maki. Udah blok aja. Supaya apa? Menghindarkan dia dari dosa dan mengamankan diri kita dari dosa. Boleh kita blok. Nah pas ketemu santai aja. Kau kok blok aku? Kata Ustaz Janela, agar kau tak berdosa dan aku juga tak berdosa. Aku blok engkau di sosial media aja. Langsung dia jawab amma ba'du. Gitu ya teman-teman ya. Jadi standarnya adalah jika tidak mendatangkan kejahatan bagi kita. Semoga bisa sabar kayak Ustazah. Kenapa teman-teman ngomong aku sabar? Kenapa? Gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Ya Allah, biar aja saya baru aja lihat video orang yang mengupload potongan ceramah Ustazah. Aku nggak tega Ustazah, jadi nggak apa-apa. Ya gitu teman-teman ya. Mungkin orang tuh banyak sekali motif ya. Dan itu akan terus terjadi teman-teman. Itu akan terus terjadi. Nanti besok-besok akan terus terjadi. Cuman pada beberapa kasus kita tetap sikapi ya teman-teman ya. Ustazah, apa sabar ada batasnya? Nggak tega sih. Teman-teman kenapa? Apakah sabar ada batasnya? Batas kesabaran adalah batas keimanan ya teman-teman ya. Batas kesabaran adalah batas keimanan. Intinya adalah kalau siap Mbak Teh Halia. Nah jadi kalau seandainya kita dalam kondisi kesabaran kita itu bisa kita sikapi dengan tidak sampai merugikan kita, itu aman aja teman-teman ya. Tapi dalam banyak hal aku cukup tegas ya teman-teman. Dalam banyak hal aku juga tegas walaupun teman-teman lihat aku sabar. Oke, Mbak Zahida siap ya, siap Mbak Ranti. Oke, cantik jilbabnya. Oke, siap. Cantik jilbabnya bakal ada, doain ya teman-teman ya.
Ustazah, kalau kita bangun tahajud, terus zikir sambil nunggu subuh, terus ketiduran, nggak apa-apa. Tapi waktu subuhnya harus ngambil wudhu lagi. Oke, gitu ya. Karena kan batal wudhunya kalau kita tidurnya nyenyak, ya kan? Oke, kasihan kali nengok diriku. Ngomong terus aku dari tadi guys, lupa aku matikan handphone. Ngomong terus, kasih minum lah guys. Cuma lah ini teman-teman biarin aku ngomong. Aku matiin dulu handphonenya. Oke, gitu ya. Mbak Ramawati semoga Allah sembuhkan ya. Oke. Siap Mbak Hamad Syahya Store ya Mbak Oma. Oke gitu ya. Teman-teman sehat ya. Mbak Soleha bom-bomnya tidur. Tidur ya. Oke. Sholat sunat sebelum salam baca doa boleh. Di sujud terakhir ya. Ketika mau habis sholat teman-teman baca doa ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah karuniakan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah karuniakan aku jalan keluar ya dari segala macam masalah ya. Ustazah, kok saya belum dibalas sih? Yang mana sih? Ustazah, di pabrik banyak buah-buahan ditawarin oleh atasan membolehkan ambil buahnya tapi bukan pemilik pabrik itu gimana? Manajernya itu pasti sudah diserahkan kekuasaan oleh pemiliknya. Jadi nggak ada masalah teman-teman ya. Kalau datang bulan boleh nggak tetap sedekah subuh? Nggak ada hubungannya teman-teman. Sediakan kaleng-celengan di rumah. Ya, lalu teman-teman masukkan duit 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 setiap Jumat. Nanti teman-teman berikan kepada ya orang yang berhak menerimanya kalau bisa setiap Jumat. Sujud syukur selepas sholat pakai salam nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Ya boleh pakai, boleh tidak. Ya teman-teman yang sering sujud syukur ba'da sholat lakukan aja tiap hari. Pokoknya syukur aja dulu, ya kan? Syukur aja dulu, lalu kemudian pokoknya setelah fil alamina innaka hamidum majid salam Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Dias. Ustazah, apakah setiap taubat itu diterima? Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik ya. Siap Mbak Eli, Mbak Alia, Mbak Info ya. Tenang aja teman-teman, Allah tidak pernah menilai kita dari masa lalu kita. Allah itu menilai kita, siapa kita sekarang dan siapa kita di masa yang akan datang. Tidak ada orang yang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Tak ada orang buruk yang tak berhak punya masa depan yang baik. Setiap kita berhak untuk jadi orang lebih baik ya. Teman-teman ya, setiap kita berhak menjadi orang yang lebih baik ya, gitu ya teman-teman ya. Syirik besar tidak diampunkan, syirik kecil masih diampunkan. Makanya sering aku bilang, jangan menghakimi banyak orang, jangan menghakimi banyak orang, karena itu nggak boleh dilakukan ya teman-teman ya, itu nggak boleh. Karena orang yang maksiat sekarang suatu ketika bisa jadi akan menjadi orang yang paling taat teman-teman ya. Jadi nggak boleh, semua dosa itu Allah ampunkan. Sebenarnya ada satu hal yang aku belum cerita ke teman-teman, yaitu ketika ada salah satu status di platform sebelah yang menyatakan bahwa ustazah dengan netizen yang banyak tidak berhijab ini, katanya gitu guys, bla bla bla. Nah karena teman-teman udah, beliau seorang ustazah dengan netizen yang banyak tak berhijab ini, aku memang marah, aku tegas dalam beberapa hal. Lalu aku melakukan hal agar dia menghapus postingan itu secara permanen. Kalau enggak, aku berikan peringatan. Detik itu langsung dihapus. Kita nggak boleh menghakimi siapapun. Orang yang paling maksiat sekarang bisa jadi menjadi orang yang paling taat di masa yang akan datang. Iya kan? Nah kan kayak gitu guys. Jamaahku ada yang 7 tahun, 10 tahun belajar dengan aku. Masih banyak yang belum berubah. Dan itu bukan urusanku. Urusanku hanya mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya adalah urusan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu guys ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah setiap mau sholat, ustazah setiap mau anak perempuan membatalkan wudhu di usia berapa? Kalau anak perempuan membatalkan wudhu dengan suami, ya, dengan suami maksudnya gimana sih? Gimana sih dengan anak perempuan dengan suami kita? Tidak batal teman-teman. Ya, karena apa? Karena anak perempuan dengan laki-laki, anak perempuan dengan orang tuanya kan itu mahram, anak kandung sendiri kan. Ustazah, nanti ya Mbak Dias jam tangannya jam 9 ya. Oke, gitu ya. Saya Pak Nurdin.
Nah itu mahram, betul Mbak Najwa. Jadi tidak batal wudhu sampai besar. Oke, ya Ustazah, iya makmum 2 baru datang, imam dengan makmum 1, mana yang ditepuk Zah biar makmum 1 mundur? Makmum 2 baru datang, iman dengan makmum 1, mana yang ditepuk Zah biar makmum 1 mundur? Terserah yang mana, tepuk yang di ujung. Tepuk di ujung, jangan tepuk orang di tengah. Orang di tengah kalau ditepuk nanti dia mundur guys. Putus safnya. Nanti drama nanti ya. Oke. Ustazah, bersentuhan sama tante adik dari ibu tidak batal lah. Ustazah, suami dengan istri batal enggak? Itu perbedaan mazhab. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal tapi muncul syahwat aja. Kalau muncul syahwat, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau suami bilang batal, ya sudah teman-teman dia ngambil wudhu lagi. Kita bilang tidak batal, ya udah kita nggak usah ngambil wudhu lagi. Kerudung cantik, ya bakal ada kerudungnya insya Allah ya. Ustazah, ya, ini 3 in 1 kerudungnya guys. Bisa warna abu-abu aja, pink aja atau bisa dua-duanya. Jadi beli 1 3 baju. Ustazah, iya. Kalau ada yang jual madu itu pakai video Ustazah, akunnya beda warna, videonya itu beda. Kalau akun yang jual madu pakai video itu secara otomatis akan dinihilkan komisinya oleh toko menjadi 1%. Dan itu akan lama-kelamaan dihapus oleh TikToknya, oleh TikTok Shopnya. Karena TikTok tidak mengizinkan itu. Kalau itu sih gampang ya. Ya itu dijadikan 1% guys. Nah ya. Nah itu udah perintah dari TikToknya kepada seluruh sellernya ya. Ustazah, iya kalau percaya oke. Karena ada yang korbannya banyak, teman-teman udah transfer barangnya nggak datang. Dan itu banyak jemaah onlineku banyak kena nyarinya aku. Ustazah kok nggak dikirim lah? Apa yang kirim? Aku beli buku dari video Ustazah. Mana ada nggak dikirim? Oh rupanya itu dari video aku yang diambil oleh orang lain. Itu sebab insya Allah teman-teman aku punya maksud untuk melarang reupload. Dan aku bisa mempertanggungjawabkan maksud aku itu. Oke, aku bisa mempertanggungjawabkannya ya. Ustazah, ya kalau ada orang yang masuk di kanal menghina agama kita. Nah, kalau dia menghina agama berarti dia kafir harbi ya. Nah, jadi kafir harbi. Coba klik semua kafir harbi teman-teman. Coba klik kafir harbi. Coba klik. Iya. Kafir harbi ya teman-teman ya. Kafir harbi itu adalah kafir yang menghina agama Islam. Dia boleh kita marahi. Kita boleh tegas ya. Kafir harbi. Tapi kalau kafirnya macam teman-teman kita doang kayak gitu ya. Macam kita teman-teman kiri kanan doang ya. Yang dia tidak menghina agama kita ya jangan kita musuhi. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah mohon penjelasan tentang sujud syukur tadi. Oke. Jadi sujud syukur ini kan kayak gini guys. Sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Atau mendengarkan sebuah nikmat. Contoh nih ada yang ngomong sama kita gitu ya. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Iya kamu itu naik jabatan loh. Hore. Shalalala. Nggak gitu guys. Jadi sujud. Pup. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla. Wala quwata illa billah. Kayak gitu teman-teman ya. Nah lalu teman-teman kemudian sujud. Nah Ustazah masalahnya kan kami lagi masak, nggak mungkin kami sujud. Kami lagi nyetir, nggak mungkin kami sujud. Kami lagi motoran, nggak mungkin kami sujud. Maka sujudlah setiap habis sholat sujud syukur. Kalau mau aku ngomong kepada 1.000 orang yang ada di sini, hai teman-teman yang 1000-an ada di sini, oh nggak 1000 ya, ya kayak gitulah pokoknya 2000 nih ya. Ya kayak gitu ya, aku jarang lihat ke atas guys ya. 1000-an yang ada di sini aku minta kepada teman-teman semuanya untuk lakukan pengumuman. Kalau bisa lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Kalau bisa lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Pengumuman, lakukan sujud syukur ketika mau sholat, habis sholat. Setiap sholat kayak gitu. Misalnya gini. Fil alamina innaka hamidum majid. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Nah, sujud guys, sujud. Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Dah, duduk. Baru kita zikir. Ya setiap sholat 5 waktu Mbak Tri. Lalu kita zikir, lalu kemudian kita ngapain kayak gitu. Ya lakukan aja. Mau? Mau ya? Clear ya? Kita komitmen insya Allah ya. Lakukan sujud syukur setelah habis sholat. Atau teman-teman punya pilihan lain. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Zikir dulu, doa dulu, baru sujud. Tapi kurang simpel guys. Kita cari yang paling gampang biar otomatis ya, otomatis maksudnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Satu kali aja. Subhanallah. Satu kali aja. Satu kali sujud, satu kali ngomong, satu kali zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Dah. Setelah itu kalau nggak sempat zikir, nggak sempat doa karena satu dan lain hal, kita udah aman, kita udah berzikir. Oke? Masya Allah, ada CCTV guys. Selon apa? Ya, kayak CCTV ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi aku harus sopan-sopan sedikit nih, ada CCTV soalnya. Ya, sepakat ya teman-teman, seribuan kayak gitulah orang yang ada di sini. Teman-teman kita bicara, kita komitmen insyaallah untuk sujud syukur setiap habis sholat. Nah, gitu ya. Berfoto di makam orang tua, nggak apa-apa, mubah aja ya. Ustazah, iya, amin sehat ya semuanya. Ulang sah bacaan sujud syukur DP. Oke. Sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, ini dia doanya. Tuh, aku sematkan tuh. Subhanallah walhamdulillah. Zikir yang 5 itu loh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Berlaku pada sholat sunnah, berlaku di luar sholat. Cuman kan masalahnya kan kadang-kadang lupa kan. Lagi masak sujud syukur kan repot juga. Lagi nyetrika sujud syukur kan repot juga. Udah apapun nikmat, ngerti atau enggak, ada nikmat atau enggak, syukur aja dulu. Supaya apa? La azidannakum. Supaya Allah tambahkan nikmat kepada kita ya. Ustazah, wudhu tidak harus ngadap kiblat, Mbak. Tidak harus ngadap kiblat ya. Berdoa boleh sambil merem, nggak apa-apa ya. Siap ya, Masya Allah. Konferensi live malam ini, wah, yaitu sujud syukur setiap habis sholat. Start from tomorrow subuh. Nah, itu bahasa kampung gue guys. Besok subuh ya, mulai ya. Oke. Zak, keluar warna pink keluar warna pink itu maksudnya apa teman-teman? Keluar warna pink gimana? Pink. Oke ya, sujud syukur sebentar aja kan. Nah, sujud syukur ya, Masya Allah ya. Oke, Ustazah, amin Mbak Ruli, semoga lebih baik ya anak teman-teman ya. Siap Kak Rega? Oke, Ustazah, Taiwan. Oh, Taiwan jauh kali. Pulang. Ustazah, berwudu nggak hafal semua doa-doanya. Jangan dulu. Niatnya aja dulu yang penting ya. Niat wudu, sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Wudu aja kayak biasa. Nanti pelan-pelan, maybe bulan depan atau kapan aku sampaikan doa setiap bilasan wudu ya. Tapi jangan dipaksain. Yang penting rajin dulu lah jaga wudu 24 jam ya. Ustazah, kalau kita sholat berjamaah di masjid, oke. Sementara makmum perempuannya kita sendiri, nggak bisa. La sholat al-fardhi fi mawaro as-sof. Tidak ada, ya sujud syukur setelah salam Mbak. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Misalnya ada imam, ada makmum laki-laki, full. Ada makmum perempuan, full, mentok, bob, penuh. Lalu kita baru muncul di belakang sendiri. Juk. Hah? Penuh nih. La sholat al-fardhi fi mawaro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Terus caranya gimana? Nyelip. Tapi kalau BB80 susah nyelip. Tunggu dulu, tengok kiri, tengok kanan. Tunggu orang lain. Kalau nggak ada, pergi ke ujung, tarik orang yang di ujung. Hei, temannya aku di belakang. Kalau dia nggak mau, ngapa gua tarik aku nih? Biarkan aja. Ya. Nah, setelah itu teman-teman tunggu dulu orang selesai sholat. Biasanya yang di ujung dan di ujung, itu biasanya dia kan masbuk. Kalau dia masbuk, dia terlambat, biasanya dia akan naik tuh. Allahu Akbar. Nah, baru kita pukul ini ya.
top, maka kita ambil posisi di belakang dia, kita untuk menjadi makmumnya dia. Oke, nah kalau nggak ada sama sekali apalagi Mbak? Pokoknya di belakang soft nggak boleh sendiri. Kan ada soft laki-laki, ada jamaah laki-laki, ada imam laki-laki, ada jemaah laki-laki sendiri perempuan di belakang. Nah, di belakang soft. Tapi kalau di belakang imam sendiri nggak apa-apa. Di belakang imam, misalnya suami imam, kita makmum. Kan itu di belakang imam, nggak apa-apa. Tapi di belakang soft yang nggak boleh. Fima waras soft yang nggak bisa. Ya, oke. Kok cicak napas ya? Ustazah, sholat hajat diniatkan buat anak. Nggak gitu. Niatnya tetap untuk Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Sholat Mbak kayak biasa Mbak. Sholat kayak biasa ya. Nanti salam kanan, salam kiri baru Mbak doakan anaknya. Kan kayak gitu. Ya, sebelum sholat hajat itu teman-teman usahakan tulis dulu niatnya, doanya. Teman-teman pengen doa apa? Ya kan nanti habis sholat hajat teman-teman boleh lakukan doa itu pakai bahasa Indonesia boleh aja. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke. Mbak Dina, nanti ya belum ada jilbabnya Mbak. Jilbabnya lagi produksi. Oke. Gitu ya. Ustazah, seorang ustazah itu apa manusia pilihan dari Allah yang mampu menghipnotis jamaah? Pertanyaannya sungguh berat, seberat beban hidup dan masa depan, masa lalu. Ustazah, apa manusia pilihan dari Allah itu mampu menghipnotis jemaah? Sebenarnya yang namanya ustadz ustazah itu kan duat. Duat itu orang yang memanggil. Da'iyah, ya kan? Da'iyah. Manggil. Woi. Ittaqullaha haitsuma kunta. Ittaqullah, ngajak kan, ngajak orang ya, makanya dia mampu menginfluencer, mampu mempengaruhi orang lain, harusnya seperti itu ya teman-teman ya, idealnya seperti itu. Nah semua tujuan ustadz ustazah adalah mengajak, karena tabi'i dari seorang ustadz atau ustazah itu duat itu pemanggil, yang memanggil. Kalau teman-teman siapa? Kalau teman-teman mad'u, orang yang dipanggil. Nah, kalau kami sesama ustadz selalu bilang jamaahku atau mat'u. Mat'uku kayak gini loh, mat'uku karakternya gini loh, mat'uku segini loh, kayak gitu. Oke? Untung aku bisa jawab ya. Ustazah, kalau hipnotis pula aku dibilang, oke. Iya, pakai lotion. Kalau pakai lotion saat umroh nggak bisa loh. Kalau dia berbau, habis umroh baru bisa. Umroh itu kan cuma sebentar kan. Nah, teman-teman dari sini ke Makkah, umrohnya di Yalamlam ambil mikot sampai selesai tahalul, yang nggak boleh pakai yang bau wangi-wangi, caplang, telon, minyak kusuk itu nggak boleh. Nah nanti batal umrohnya, kena dam ya teman-teman ya. Kalau mau nanti setelah tahalul boleh pakai. Nah ingat, banyak orang yang habis umroh, sebelum umroh kan dia pasang mikot. Halo Pak Ahmad Goib. Ada bom kawan bom. Misalnya kan dia pakai mikot nih guys. Kemudian sebelum tawaf itu kan biasanya tour and leadernya akan mengajak teman-teman ke kamar. Ya kan? Akan mengajak teman-teman ke kamar kan. Nah di kamar itu hati-hati. Teman-teman di kamar gosok gigi, lah kena deterjen, ya kan? Di kamar mandi dulu sebelum tawaf, dah kena sabun. Atau di kamar teman-teman buka-buka jilbab, dah nampak auratnya. Atau di kamar teman-teman pakai minyak telon, minyak caplang, minyak zaman minyak. Nah ya, aku kalau bimbing ibu-ibu tuh aku candain guys di pesawat. Segala macam minyak, semuanya tolong disingkirkan. Nah, kita mau niat mikot, minyak, tuh diingatkan itu guys. Ya kan jemaah tuh suka pakai minyak GPU, ya kan, minyak kayak putih, ya kan. Yang perempuannya suka lah pakai hand body, pakai parfum. Nah itu jangan dulu ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, nanti nggak bisa itu. Oke, Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Boleh di handphone ya Mbak Lilin ya. Ustazah, ya, bagaimana kalau sedekah subuh dijadiin satu sebulan jadi nggak dimasukin celengan tiap hari? Oke, gini ya, sedekah subuh, beliau ini ingin sedekahnya sekali sebulan aja di waktu subuh. Jadi beliau tidak memasukkan ke celengan tiap hari. Secara hukum nggak apa-apa Mbak. Karena yang namanya sedekah itu bisa kapan aja.
Cuman Allah itu lebih suka amalan yang sedikit, ya. Nah, ya, amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Jadi lebih bagus subuh itu ada aktivitas memasukkan, tus, 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 tus. Nah, ketika aktivitas memasukkan ini udah sedekah. Sama dengan walaupun diserahkannya entah kapan. Sama dengan teman-teman ke masjid kan masukin ke kota amal kan. 2000, 2000, 2000. Itu kan diserahkan juga nggak saat itu, guys. Jadi Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Aku cuekin dulu komentar, aku mau jelaskan seperti ini. Kalau 2000 setiap subuh berarti 60.000 dalam satu bulan. Ya. Mana lebih bagus orang yang sedekah 2000 sehari atau 60.000 sekali? Kan kayak gitu. Kita cek. Pertama, kan jumlahnya sama toh. 2000 sehari dibanding 60.000 sekali. Itu mana yang lebih bagus? Tergantung ikhlasnya. Kalau yang 60.000 ikhlas, 60.000 lah yang paling mantep. Kalau 2000 nggak ikhlas, 2000 lah yang nggak mantep. Atau sebaliknya, kalau 2000 ikhlas, maka 2000 lah yang mantep. Kalau 60.000 nggak ikhlas, yang 2000 yang mantep. Tapi kalau dua-duanya ikhlas, yang 2000 tiap hari ikhlas, yang 60.000 satu kali ikhlas, maka lebih bagus yang ikhlasnya tiap hari. Karena memberi itu perlu dilatih. Liyadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka tangan di atas ini harus dilatih, guys. Kalau nggak dilatih, guys, repot ini. Makanya letak uang itu jangan di hati, letakkan di tangan. Kalau uang letak di hati, uang keluar, hati sakit. Tapi kalau uangnya letaknya di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa aja. Kayak gitu, guys. Ya, jadi kita mau amalan terbaik. Makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Bayangkan, sedekahnya sama loh. Tapi kita memilih berilmu. Kita mau 2000. Kenapa? Kita punya ilmu. Semua orang doa loh. Tapi ada orang doa di tempat-tempat mustajab. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Semua orang tidur loh. Tapi ada orang tidur sesuai sunnah. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Semua orang potong kuku loh. Tapi ada orang potong kuku di hari Jumat. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Semua orang itu doa loh. Tapi ada orang yang berdoa di tempat-tempat waktu mustajab. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Itu loh maksudnya. Nah, itulah yang menjadi pembeda. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu kayak teman-teman ini dinaikkan Allah satu derajat dibanding orang yang tidak berilmu. Nah, kan kayak gitu ya, teman-teman ya. Siap Mbak Lina, Mbak Ahmad Gaib ya. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya ada dalil fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan beribadah tanpa ilmu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Makanya ada orang sholat 8 rakaat nggak pakai ilmu. Teman-teman sholat cuma 2 rakaat tapi pakai ilmu. Tahu apa saja yang membatalkan sholat. Kalau lupa rakaat tahu sujud sahwi gimana caranya. Ya, kalau keluar rambutnya tahu teman-teman cara menutupnya, ya kan? Tahu tumak ninah itu penting, ya kan? Tahu di mana tempat mustajab saat sholat, kan kayak gitu kan? Wah, lebih kualitas yang 2 rakaat. Makanya dalil tadi fadlul alim 'alal 'abid. Orang yang berilmu dibandingkan orang yang ibadah tapi nggak ada ilmu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Makanya itu sebab kita bahas kalau lupa rakaat gimana caranya. Kalau ragu rakaat gimana caranya. Apa saja yang makruh dalam sholat. Apa aja yang membatalkan sholat. Apa aja yang tak boleh dilakukan di luar sholat. Sebagian teman-temanku nganggap, Nel kamu jauh-jauh. Ini beneran ya guys. Aku minta maaf, aku nggak pernah ceritanya sebelumnya. Ada temanku yang bilang gini, Nel kamu jauh-jauh kuliah S3. S1 Usuluddin, S2 syariah kayak gitu ya. S1 Usuluddin, S2 Usuluddin, S3 syariah kayak gitu ya. Tapi kenapa sih yang disampaikan tuh tentang makruh dalam sholat, kemudian yang membatalkan sholat? Saya bilang itu yang mereka butuhkan. Iya kan, yang teman-teman butuhkan itu ya udahlah. Aku ikut teman-teman semua kayak gitu kan. Ngapain bahas yang tinggi-tinggi tuh juga nggak bisa diamalkan kan seperti itu. Itu makanya kita muter-muter di situ nggak apa-apa. Yang penting dia bermanfaat kayak gitu guys. Cocok lah ya kan gitu guys ya kan. Oke kan gitu. Nah kan sebenarnya sangat simple guys. Apa saja yang membatalkan sholat.
ternyata nguap tuh makruh ya. Ternyata mengantuk tuh makruh ya. Oh, ternyata nahan kentut tuh makruh ya. Oh, ternyata itu simple loh. Tapi kalau itu nggak clear, ya udahlah. Kita jadi orang-orang lain lah. Yang sholat orang, sholat juga kita kan. Nah, tapi kalau kita ngerti, nah itulah dia paham itu kan, sampai paham. Semoga ya kan. Nah, yang penting sampai paham. Kecil itu sebenarnya hal-hal yang kecil, tapi nggak bisa kita abaikan. Ya kan gitu guys, teman-teman ya. Nah gitu. Tapi ada lagi di atas ilmu guys. Tadi kan aku bilang ilmu tuh mantep luar biasa. Tapi ada lagi yang di atas ilmu. Apa itu? Akhlak. Innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya kan? Banyak orang berilmu tak punya akhlak. Tapi orang punya akhlak baik. Tapi walaupun ilmunya sedikit, orang suka. Makanya itu aku sering bilang sama teman-teman semuanya kan. Jangan nyakitin orang. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Hargai siapapun orang yang ketemu sama kita. Maafkan orang kalau salah. Semua orang pernah salah. Jangan sungkan minta maaf kalau kita itu salah. Ya, tutup aib orang, jangan buka aib orang, jaga lisan, kayak gitu. Nah itu akhlak ya. Kalau itu semua packagingnya bagus, ilmu kita bagus, akhlak kita bagus, insya Allah kalaupun kita bukan ahlu surga, setidaknya kita berusaha untuk menjadi ahlu surga. Kayak gitu ya guys. Oke, ceramah aku cemana ini? Oke gitu ya. Oke, Ustazah, iya kalau kita tahajud apakah harus menunaikan juga sholat wudhu taubat? Tidak harus, sunnah teman-teman ya. Sunnah saja ya, tidak harus. Sholat tahajud hajat tetap sunnah ya. Nah gitu ya. Jadi dia tidak wajib lah, dia tetap sunnah ya. Oke gitu ya. Tidur menghadap kiblat dianjurkan ya. Bentar ya. Jualan jilbabnya lagi diproduksi ya teman-teman ya. Oke, jadi gini, tidur ngadap kiblat tuh kayak mana guys? Ini kan pura-puranya ini badan kita nih. Kiblat arah aku nih guys. Tidur ngadap kiblat tuh guys, badannya miring ke kanan guys. Miring ke kanan gini. Terus ya. Nah, jadi ini kiblat nih. Ini kepalanya, ini kaki dia miring ke kanan. Tetap usahakan kanan itu kiblat. Ya, tidur ngadap ke kanan. Tapi awalnya jangan sampai pagi kanan terus kayak gitu ya. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah mau jam Quran. Wih, jam Quran kok lagi promo guys. Ustazah, iya. Celengan subuh uangnya ditukar supaya tidak receh. Ya iyalah teman-teman. Celengan subuh ditukar supaya uangnya tidak receh nggak apa-apa. Bila perlu celengan subuhnya cuman 30.000 tukar dengan 100.000. enggak. Ya pokoknya gitu lagi saya. Celengan subuhnya cuman 30.000 tukar 100.000. Ya sedikit masuk lah ya kan. Nah atau kalau teman-teman mau misalnya kayak apa tuh guys, misalnya nih kalau sakit nggak bisa telentang, maka teman-teman boleh tidurnya nggak bisa miring, awali tidur dengan telentang. Maka imam yang menyempurnakan. Kalau di rumah kita rawatib atau qobliyah, salah bacaan kita yang menyempurnakan dengan rawatib kita ya. So dua-duanya punya kelebihan ya. Beli barang second nggak ada masalah, menjual barang second juga nggak ada masalah ya. Lagi masa iddah boleh nggak tidak pergi pengajian? Kalau pengajiannya isinya perempuan semuanya, lagi masa iddah nggak masalah. Kecuali di pengajian tuh ada mantan. Nah itu yang nggak boleh, ya kan? Jadi iddah itu bukan nggak boleh keluar rumah. Teman-teman yang PNS kerja aja masa iddah. Yang jualan lontong jualan aja. Yang jualan pecel jualan aja. Pengajian pergi aja. Cuman yang nggak boleh dalam masa iddah itu adalah membebaskan diri untuk bergaul dengan laki-laki. Karena kenapa? Karena begini, orang yang dalam masa iddah dia tidak boleh menikah dengan orang lain atau bertaaruf dengan orang lain. Nah dikhawatirkan kalau teman-teman sering-sering keluar rumah, padahal dalam masa iddah nanti akan ada orang-orang yang gimana, sabar ya, iya bang. Kalau nggak ada abang mungkin aku udah lelah bang. Ya udah dek, sabar ya. Udah itu nggak boleh ya. Nah, jadi jinsiah dengan laki-laki lain yang bukan mahram kita itu nggak boleh terjadi dalam masa iddah, ya. Oke. Kenapa Mbak Acel? Skripsinya apa? Tentang apa?
Ustazah mau tanya, kalau sholat awabin, tapi pas niat udah azan isya, gimana? Itu syah nggak? Tidak bisa ya teman-teman, nanti boleh besoknya lagi untuk melakukannya ya. Ustazah kita mau sholat qobliyah subuh dulu tapi kita berhenti, nggak apa-apa. Qobliyah subuh dulu, minum misalnya atau ngangkat anak baru sholat subuh, nggak apa-apa. Tidak sekaku itu guys ya, nggak sekaku itu ya. Boleh qobliyah subuh, setelah itu teman-teman mau ngapain sebentar baru teman-teman sholat subuh. Nggak apa-apa, berhenti sejenak untuk mengerjakan yang lain dulu. Ustazah S1-nya agama ya, kok pinter. Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, itu jurusan agama. S2 aku jurusan Usuluddin, itu juga jurusan agama. S3 aku jurusan syariah. Jadi tahunnya cuma agama doang. Karena jurusannya udah dari tamat SD belajarnya agama. Oke, teman-teman. Oh, penelitiannya tentang gaya komunikasi dakwah Ustazah Nela Luki dalam TikTok. Oh iya, boleh. Aku ceramahnya setiap hari ya teman-teman ya. Tanya jawab pagi dan malam, jam 8 pagi, jam 8 malam. Siang-siangnya jam 10, jam 2 atau jam 4 kita akan ini ya teman-teman ya. Akan apa namanya itu, akan ceramah-ceramah ya. Nah nanti coba aja, nggak apa-apa, buat aja skripsinya. Nanti semoga lulus dengan baik ya. Oke, Mbak Acel, rupanya dari tadi malam nanyain jam berapa, dari jam berapa, karena mau skripsi guys ya. Boleh. Nanti kita bantu, kalau mau DM aja, nanti kita bantu. Ustazah, apa yang harus dilakukan saat rezeki lagi sulit, kita direndahkan keluarga, bangkit. Saat kita direndahkan gak ada cara lain, bangkit ya. Tutup mata, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, kita bangkit ya teman-teman ya. Gak usah sempatkan diri merespon tentang apa kata keluarga, maka balas dendam yang paling baik adalah kesuksesan ya. Jadi balas dendam yang paling baik itu adalah kesuksesan. Tapi kalau kita mau sukses gitu ya, tidak boleh kita sekedar niatnya itu untuk menunjukkan kepada orang, tapi karena itu adalah bagian dari sebuah usaha ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ada balas dendam positif ya, dendam positif guys. Iya benar ya. Ya itu dendam positif gitu ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah, doa untuk orang tua meninggal, iya kan, meninggal, boleh dibaca saat sujud terakhir, boleh. Doa untuk orang tua meninggal yang teman-teman lihat di video aku tadi atau kemarin ya, itu bisa dibaca di sujud terakhir ya, tidak ada masalah. Oke ya. Nah ya, zikir untuk sholat duha apapun gak ada masalah ya. Ustazah, oke. Ustazah, suamiku udah berhenti kerja, bulan ini udah gak terima gaji, tapi kenapa hati dan pikiran gak gelisah, berarti tauhidnya udah bener. Ya tinggal cari kerja lagi aja, bangkit. Kalau teman-teman di PHK gak kerja lagi itu oke. Karena kebanyakan PHK dan gak kerja lagi itu adalah dentuman untuk dapat kerjaan baru yang lebih baik. Ya, itu dentuman sebenarnya. Nah itu prinsipku dan yang sering aku bilang kepada teman-teman onlineku, teman-teman offlineku, bahwa ketika kehilangan pekerjaan, kemudian ketika teman-teman udah nggak kerja lagi di sana, itu dentuman yang yang akan Allah berikan supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Oke. Ustazah, wajib dulu Mbak Eti, siap Bang Keren, Mbak Eli. Oke. Saat imam baca surat pendek, makmum baca Al-Fatihah, itu hukumnya wajib atau sunnah ya? Saat imam baca ayat pendek, makmum membaca Al-Fatihah, ya wajib teman-teman. Hanya saja seketika imamnya ruku, teman-teman belum selesai Al-Fatihah, teman-teman ruku ikut imam. Karena ikut imam itu jauh lebih utama. Oke. Siap Pak Ahmad Goib? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Nopeng, iya. Ustazah, orang sakit boleh jamak sholat enggak?
Orang sakit itu keringanannya shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan, kalau nggak bisa kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa kalian baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau kalian nggak bisa ya kalian telentang. Jadi keringanan bagi orang sakit itu sholat dalam keadaan duduk, bukan jamak, kecuali pada kondisi yang tertentu. Tips iman ustazah dari kecil nggak pernah turun, mana ada. Mau aku atau siapapun, al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik kadang turun. Semangat juga kadang naik kadang turun. Cuman bedanya aku tidak pernah menyandarkan sesuatu kepada semangat. Semangat atau nggak semangat, aku tetap ngerjain sesuatu itu. Ya, jadi kalau saya semangat ya saya kerjain, kalau nggak semangat tetap saya kerjain juga. Bagiku semangat itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah konsisten. Ya, karena sudah banyak bukti, banyak teman-temanku yang semangat juga pada akhirnya nggak konsisten gitu ya. Aku tim yang suka memaksakan apapun yang aku nggak suka. Dulu di masa mudaku aja. Jadi cerita masa muda guys. Dulu di masa mudaku banyak aktivitas yang aku tidak suka, tapi aku harus menyukainya karena ada prinsip gini. Kalau kita nggak bisa ngerjakan apa yang kita sukai, maka sukailah apa yang kita kerjakan. Nah gitu ya. Kadang-kadang hidup ini kan gak ideal. Kita tuh pengen ngerjakan apa yang kita sukai ya kan. Tapi kadang-kadang kita masuk ke situasi yang kita tidak suka, maka sukailah sesuatu yang sedang kita kerjakan itu. Oke. Nah kayak gitu guys. Hidup tuh gak ideal itu. Yang ideal itu surga. Makanya kita menuju hidup yang paling ideal, yaitu di surga. Oke. Ustazah, gimana kalau suami kurang menghargai istrinya? Maybe menurutku nggak apa-apa. Karena nggak ada juga suami yang sempurna. Apalagi juga nggak ada istri yang sempurna. Fokus kepada kelebihannya, jangan fokus kepada kekurangannya, kepada siapapun. Anak fokus kepada kelebihannya, jangan fokus kepada kekurangannya. Ya, kepada istri juga gitu. Nggak ada orang yang nggak punya kelebihan. Fokuslah dengan kelebihan orang ya. Sehingga kita jauh lebih tenang berhadapan dengan orang tua itu, dengan suami itu, dengan istri itu. Apalagi dia adalah orang-orang terdekat kita, iya kan? Nah, kayak gitu. Kadang-kadang banyak kebaikan kita juga nggak dibalas. Ya udah fokus aja. Mungkin sampai disitulah ilmunya. Mungkin dia nggak ngerti cara membalasnya. Mungkin dia terlalu sibuk dengan kesulitan hidupnya. Ya udah, kita jalan aja, tetap berbuat baik. Allah yang akan balas kita ya. Oke, Ustazah. Ustazah, kalau lagi haid membaca Al-Kahfi gimana Ustazah? Cari yang ada di handphone ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Tentang laki-laki yang belum nikah di usia 31 tahun, apakah termasuk aib? Kok aib? Belum menikah? Tidak. Jadi nikah tuh ada banyak hukum. Aku jelaskan, teman-teman boleh sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nikah itu wajib kalau dia sudah mapan sebagai laki-laki, tetapi dia kalau nggak nikah dia akan terjebak kepada zina, ya. Nah, terjebak dia kepada zina gitu ya. Maka dalam kondisi kayak gitu dia wajib nikah. Kalau nggak nikah ya aib lah orang dia zina. Tapi aibnya bukan karena dia nggak menikah, tapi karena zinanya. Nah, ada hukum nikah nomor 2, yaitu dia udah mapan. Tapi kalau dia nggak nikah, dia tidak akan berzina. Dia udah mapan nih, tapi kalau dia nggak nikah, dia nggak akan zina teman-teman. Maka yang seperti itu kalau dia tidak menikah tidak ada masalah, ya kan? Nah kemudian yang ketiga adalah bahkan ada nikah itu makruh. Ya, kapan nikah itu makruh? Saat dia sudah mapan, tapi saat dia sudah tidak mampu menjaga syahwatnya, tetapi dia itu tidak punya nafkah, tidak punya uang untuk menafkahi keluarganya. Nah maka dalam kondisi kayak gitu dia dimakruhkan menikah, lebih baik dia menjaga syahwatnya dengan olahraga dan berpuasa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia tidak menikah tapi dia tidak berzina, ya mungkin karena dia di kapal, mungkin karena dia kerjanya jauh, mungkin dia fokus dengan pekerjaannya, tapi dia nggak zina, itu is okay ya. Jadi asal jangan berdosa aja. Iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sodakoh
Apakah sodakoh buat orang meninggal diterima? Diterima, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dariku, engkaulah sebaik-baiknya, engkaulah maha mendengar, maha mengetahui. Sekarang teman-teman, yang penting adalah teman-teman itu doa aja dulu. Persoalan nanti diterima atau enggak mungkin Allah sia-siakan usaha hambanya. Nanti kapan-kapan kita bahas sifat mustahil bagi Allah ya. Ada beberapa sifat mustahil bagi Allah yang teman-teman kita semua suka suuzon. Padahal mustahil Allah kayak gitu. Nah, kita suuzon nama Allah. Sama dengan bang, mustahil loh bang aku kayak gitu bang. Tapi abang kok suuzon? Nah kayak gitu. Contoh, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan usaha kita. Allah itu mustahil loh nyanyiakan usaha kita. Loh kok kita suuzon terus kayak gitu. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Lebih kurang kayak gitulah. Ustazah, apakah sebentar ya, baca Quran itu buang angin, dilanjut terus bacanya. Kalau teman-teman ngambil wudhu dapat pahala sunnah. Kalau nggak ngambil wudhu nggak apa-apa. Begitu menurut Imam Nawawi ya. Oke, Ustazah, dosakah sholat selalu di akhir waktu? Ya, kalau sengaja lalai dosa. Kalau sengaja lalai dosa, teman-teman ya. Karena arwa'aital ladzi yukadzibu biddin, akan ada orang-orang yang mendustakan agama di muka bumi ini. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, yang dia itu dalam sholatnya lalai. So teman-teman jangan dibiasakan sholat di ujung waktu kecuali pada situasi tertentu. Ya, Ustazah boleh nggak kita kasih ibadah sama Allah, nyari perhatian Allah, tapi untuk minta balasan nggak ada masalah. Allah itu senang kok dengan orang-orang yang berharap kepadanya. Is okay, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman lakukan ibadah itu. Bahkan kan seperti ini ya. Misalnya dalam sholat, dalam puasa. Fasiyamuli wa ana ajrun bih. Ya puasalah untukku, aku yang akan memberi balas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu banyak mengiming-imingi dalam kondisi secara fakta, banyak sekali pahala. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali, sholat di An-Nabawi sama dengan 1.000 kali. Kita diiming-imingi angka dari fakta sebuah pahala. Ya, itu nggak ada masalah. Contoh pengen masuk surga. Kenapa? Karena surga itu indah. Al jannatu tajri min tahtihal anhar. Ya, di surga itu adalah, di surga itu banyak sekali sungai mengalir-ngalir indah. Kita diiming-imingi dengan pahala ya, kemudian dengan surga, itu nggak ada problem, boleh aja teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh bisa diserahkan walau bukan hanya di masjid. Boleh, nggak masalah teman-teman. Kumpulkan aja dulu di rumah sedekah subuhnya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kumpulkan dulu di rumah. Nanti teman-teman boleh serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, bisa. Kalau sedekah tuh bebas. Bisa ke fakir, bisa ke miskin, bisa ke fakir, bisa ke miskin, bisa ke orang-orang kaya, bisa ke orang miskin, bisa ke orang tua, traktir makan kawan, ya, ngasih makan kucing. Kalau sedekah itu bebas teman-teman ya, ya kasih saudara, kasih kakak, ya itu bebas aja ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Ciri harta berkah dalam keluarga. Oke. Sholat rambut diikat itu haram bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan sangat dianjurkan untuk mengikatnya ya. Itu dalil untuk laki-laki ya teman-teman ya. Laki-laki nggak boleh ngikat rambut. Karena laki-laki pada masa Nabi itu rambutnya panjang-panjang. Dan mereka suka mengikatnya. Mereka ikat sehingga mereka itu terlihat seperti orang-orang yang sombong. Makanya diharamkan mereka untuk mengikat rambut di dalam sholat ya. Ustazah, bagaimana cara mengatasi bully? Bully ke siapa teman-teman? Bully ke siapa? Kalau dia udah parah, mungkin bisa dikomunikasikan ke pengambil kebijakan. Misalnya di sekolah, komunikasikan kepada guru kelasnya atau ke kepala sekolahnya. Tapi yang paling penting adalah sekuat apapun bulian yang Allah berikan kepada kita dan anak kita, kalau mentalnya kuat itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Nah, misalnya nih, aku punya ponakan yang juga beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu dibully. Saya bilang sama dia bahwa
Pesantren ini bukan tempat kamu cari teman. Pesantren ini tempat kamu cari ilmu. Belajar, buka buku, jadwal makan-makan, jadwal tidur-tidur, jadwal sekolah-sekolah. Kalau enggak udah baca buku di rumah atau istirahat. Ya jadi bukan jadwal main ke kamar ini, dibully sama ini, digeser sama ini, dimarahin sama ini. Bukan. Itu bukan tempat pesantren. Ya. Nah, pesantren itu adalah ketika kita ingin belajar pada waktunya. Suatu ketika kalau kita sukses, orang akan menganggap kita kawan dia kok, walaupun dia dulu yang bully kita, gitu ya. Nah, sama dengan di tempat pekerjaan. Teman-teman kan kerja nih, ya. Kerjaan juga bukan tempat cari kawan. Wah, pagi nongkrong di ruangan ini, nongkrong di ruangan ini. Jangan. Kerja aja. Jadwal kerja-kerja, jadwal makan-makan, jadwal sholat-sholat, jadwal pulang, ya udah pulang, teman-teman. Hanya sekedar itu saja, ya kan? Nah, yang bermasalah dibully anak yang nggak kuat mentalnya. Tugas kita menguatkannya. Bilang seperti yang tadi saya cakap kepada ponakan saya. Iya kan? Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Dulu aku juga punya guru, tak sebut nama, yang aku juga digituin nama guruku. Dan aku pengen pindah. Lalu emakku bilang, ingat nak, dengan ibu itu cuma setahun. Kalau kamu pindah, kamu rugi 4 tahun. Iya juga ya mak, gak apa-apa. Belajar pulang, belajar pulang, belajar pulang. Kita yang menjadi tamengnya. Iya kan? Nah, pokoknya intinya orang-orang yang dibully harus tetap fokus. Butuh waktu untuk semua orang tahu bahwa kita adalah temannya, ya. Enggak apa-apa. Justru menurut aku itu momentum yang paling bagus untuk menguatkan mental, ya. Oke, jadi kalau ada orang zolim, orang nggak suka sama kita, ya itu aja. Itu momentum yang bagus untuk kita menguatkan mental kita. Oke? Ya aman ya teman-teman ya. Oke, biasanya dibully di kamar sendiri Ustazah. Gimana solusinya? Ya udah keluar kamar belajar masuk kelas. Oke, gitu ya teman-teman ya. Keluar kamar masuk kelas. Aku adalah tim yang hampir nggak punya teman sih di pesantren. Ya waktu dulu orang lagi musim film Kuci-Kuci Hutahe, aku nggak ikutan. Sendiri aja. Habis subuh aku ngaji sampai syuruk. Setelah itu kemudian aku mandi pulang. Jam 7 aku sekolah. Nanti jam 12 pulang. Habis itu sholat zuhur aku makan. Orang tidur aku tetap belajar. Jam 2 masuk kelas lagi. Jam 4 masuk kelas lagi. Sore orang nongkrong. Masak mie ngapa-ngapa. Aku tetap di masjid sampai setengah 6. Baru kemudian aku mandi gitu ya. Aman aja ya teman-teman ya. Aman aja. Jadi bukan untuk cari banyak teman. Nah nanti kalau kita udah sukses, maka semua orang akan menyatakan kita temannya dan kita welcome, nggak ada masalah, ya kan? Nah kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi pokoknya dikuatkan. Menurutku anak yang dibully sebagai orang tua, jadikan itu momentum awal untuk menyenangkan. Karena gini, kalau dia nggak dibully di sekolah, akan ada kemungkinan dia dibully di pesantren, akan ada kemungkinan dia dibully di tempat kerja, dikucilkan di masyarakat, akan ada. Dan kita harus siap, iya kan? Nah, SD kita aman, di masyarakat kita dibully, iya kan? Nah, kemudian di SD kita aman, waktu di kerja kita dihasadkan oleh orang lain. Itu situasi kehidupan yang harus kita kuatkan mental dari sekarang, iya kan? Mana ada aman teman-teman? Ya, nggak ada aman. Ya, nah itulah justru kalau terjadi pada anak kecil itu bisa menguatkan mental kita untuk lebih baik ya, gitu ya teman-teman ya. Nah itu gaweannya kakakku kebetulan guru anak kecil gitu ya. Aku bilang dia buatlah TikTok tentang anak dibully macam-macam ya, kasihlah edukasi ke masyarakat. Dia bilang oke deh, tapi entah kapan mau dibuatnya guys. Oke, Ustazah aku mimpi bertemu bidadari dalam masjid besar. Ya Allah kabulkan doaku ya Allah, kayak gitu ya. Ustazah, iya sedekah subuh dikeluarkan saat waktu azan subuh tidak ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu antara azan sampai habis waktu subuh ya. Antara azan sampai habis waktu subuh ya teman-teman ya. Nah boleh ditaruh di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Setelah itu kerjakan, setelah itu kasihkan sesuai dengan usahakan di hari Jumat ya. Ustazah
Ustazah Mbak Nur Ema ya. Saya mau tanya waris Ustazah, siap ya Mbak Latahzan ya. Ustazah zakat mal dikasih ke kakak kandung yang kurang penghasilan. Oke, nggak ada masalah, yang penting dia fakir atau miskin. Apakah kalau orang salah ke orang, kalau minta maaf, apakah kesalahannya harus diberitahukan? Wah, nggak boleh memberitahu kesalahan orang lain ya. Itu namanya membuka aib orang ya. Kalau dia salah, sampaikan langsung kepada dia, muhasabah lin nafsik ya. Ustazah, agar anak-anak untuk doa agar anak-anak untuk tidak bertengkar terus, pakai ilmu yang saya sebutkan sering. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Oke. Ustazah, saya tinggal di bapak tapi nggak sanggup ke makam, selalu nangis bila ingat bapak, apakah boleh? Kalau teman-teman nggak sanggup ke makam, teman-teman lakukan hal lain untuk mendoakannya. Contoh, teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam untuk orang tua yang telah meninggal. Baca aja misalnya 2 lembar tiap hari. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Ya, dan ketika teman-teman baca Quran itu, teman-teman doa, ya Allah, aku baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan bapakku, ringan sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya ya. Kemudian berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan, kayak gitu ya. Nah, atau bisa kirimkan sholawat buat dia, ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Atau teman-teman bisa berwakaf ya, teman-teman beli Quran wakaf atau beli satu Quran, letakkan di masjid, ya Allah, saya sedekah atas nama orang tua saya, Fulan bin Fulan, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, ringanlah sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan, itu bisa insya Allah ya. Ustazah, iya misalnya sedekah subuh dikumpulan dulu, setelah banyak baru dikeluarkan. Nah, boleh nggak? Boleh aja ya teman-teman ya. Nah, nggak ada masalah ya. Ustazah, apa hukumnya ngambil uang suami suka tidak dibilang? Dia udah tahu belum kita suka ngambil uangnya? Kalau dia udah tahu nggak ada masalah. Bang, aku sering ngambil uang abang ya. Oke, cincailah, itu boleh. Tapi kalau ngambil tambah bilang itu nyuri namanya. Nggak boleh. Kecuali suaminya pelit ya. Kalau suaminya pelit boleh diambil uangnya. Tapi untuk kebutuhan anak laki-laki dan kebutuhan anak perempuan secukupnya ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh buat ibu tapi beda kota. Apakah harus ditransfer subuh? Tidak. Teman-teman coba dengerin aku. Sedekah subuh itu kan sedekah dari habis subuh sampai dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Kan kayak gitu kan, sedekah kan, sedekah subuh. Kalau teman-teman pakai cara pertama, letakkan ke kotak amal masjid. Letakkan setiap hari 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Teman-teman letakkan setiap hari ke kotak masjid gitu ya. Nanti dia nyerahkannya juga enggak subuh kok. Dia kan kita cuman taruh aja ke kotak masjid kan. Dia nyerahkannya kapan? Enggak subuh loh teman-teman. Nah, sama dengan kita sedekah di rumah gitu ya. Kita kumpulkan 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nanti kita nyerahkannya juga nggak harus subuh kok. Paham ya teman-teman ya? Ngumpulkannya aja di waktu subuh. Sedekahnya nggak harus ngumpulkannya di waktu subuh, menyerahkannya tidak harus di waktu subuh. Iya kan? Nah, di kota amal yang ada di masjid itu juga nggak langsung diserahkan teman-teman. Ya, nah kalau dia di rumah kita juga tidak langsung kita serahkan. Apakah harus subuh ya? Tidak ya. Oke. Ustazah, saya masukkan pakai jari saat puasa, apakah itu batal? Di mana posisinya, Mbak? Kalau tidak, kalau di posisinya di mana tuh hemoroid? Posisinya di mana? Kalau dia cuman ditekan dan tidak memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan dan kerongkongan, tidak batal. Kecuali ada cairannya, ada cairannya. Oke. Ustazah, suami saya pelit hitungan Bu, saya uang belikan. Oh, ini pernah ditanyakan oleh istri Abu Sofyan kepada Abu Sofyan. Ya Rasulullah, saya punya suami pelit. Padahal dia mapan.
Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Rasulullah? Maka khuz, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu secukupnya, ya, illa qalil, ya, secukupnya, illa qalil bil ma'ruf, secukupnya dengan cara yang baik. Boleh. Oh, ambeien membatalkan apa? Membatalkan puasa? Tentu tidak. Tapi kalau membatalkan wudhu, iya, ya, karena dia udah menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Puasanya batal, wudhunya puasanya tidak batal, wudhunya yang batal, ya. Nanti tinggal ambil wudhu lagi. Ustazah, setelah sholat duha, doanya belum hafal. Apakah sah doanya? Sholatnya nggak ada masalah. Yang penting sholat aja kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca, sholat aja kayak sholat subuh, ya, teman-teman, ya. Nah, nanti salam kanan salam kiri baru teman-teman berdoa, ya. Sholat duha itu kayak sholat subuh, niatnya aja yang beda. Sengaja aku sholat sunat subuh, sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya Mbak Al-Kafa Shen, nggak apa-apa. Kalau dia pelit ambil seperlunya aja. Oke. Nah, gitu ya. Zah, kalau sedekah Quran bisa nggak doa biar dibuatkan diri sendiri? Doa untuk diri sendiri bisa. Kita tuh ada Quran wakaf tuh, 3 Quran 99 ribu. Nah, teman-teman bisa berdoa, ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini, lapanglah kuburan makku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan atau lapangkan rezekiku, mudahkan urusanku, kemudian memudahkan urusanku, sehatkan badanku, makin kecekan aku, dan apapun lah yang teman-teman ingin doakan, ya, itu nggak ada masalah, ya. Ustazah, bagaimana suami saya susah sekali cara ngasih sholat, apakah saya berdosa? Orang nggak sholat kita nggak dosa. La yaziratun wizra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosa orang lain. Hanya saja doakan supaya, hanya saja teman-teman wajib mengingatkan, bang sholat bang, iya iya, sholat bang, iya iya, sholat lah bang, iya iya. Nah yang penting kita udah ingatkan, tapi jangan nyakitin kepala bang lah masuk neraka, gue nih muka gue macam muka orang neraka, nggak ada muka gue nih di surga, jangan disakiti dia. Ya, ingatkan, jangan nyakitin, dan kemudian doakan. Selanjutnya adalah urusan Allah. Jangan dimaki-maki pula dia, muka-muka kayak kau nih, muka-muka orang ndak sholat nih, ndak ada cahaya di muka nih bang. Tengok tetangga tuh, mukanya bercahaya karena ada lilin depan matanya bang. Ndak boleh disakiti. Mengingatkan orang, tidak boleh menyakiti. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa amalan cepat hamil. Kita doakan semoga mbaknya dapat keturunan, ya. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, gitu ya. Siap Mbak Kia, Taiwan, ya, gitu ya. Nah itu doa, dan itu juga doa untuk dapat jodoh ya Mbak Tini. Oke, Ustazah, iya. Kalau pakai aplikasi letter, segala yang letter, yang teman-teman kalau bayarnya itu di kredit dan ada bunganya, itu riba, ya. Kalau baca Al-Quran, kalau bacanya belum fasih, gimana hukumnya? Faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi teman-teman yang baca Qurannya masih terbata-bata, ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia mantap membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa ilaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala.
Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi jangan khawatir, tim yang baca Quran masih ao. Insya Allah tetap dapat pahala. Oke. Nah, oke, Ustazah, iya. Apakah puasa Daud kalau pas hari Jumat harus didampingi dengan hari lain? Pinter pertanyaannya. Puasa Jumat sendiri itu nggak boleh. Sabtu sendiri itu nggak boleh. Kecuali puasa Daud. Ya, kecuali puasa Daud ya teman-teman ya. Puasa Daud dan puasa ganti boleh Jumat sendiri. Oke. Ustazah mau tanya. Punya suami tapi udah nggak ada kecocok. Astagfirullah. Punya suami udah ada pokoknya gitulah guys. Punya suami udah tidak ada kecocok. Astagfirullahaladzim. Punya suami tapi udah nggak cocok kayak gitu ya kan. Nah itu gimana? Nah intinya teman-teman, gini kan saya sudah sering bilang nih sama teman-teman semuanya bahwa menikah itu adalah bagian dari ibadah. Tujuan kita menikah adalah biar kita bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi jika pernikahan itu sudah tidak lagi bisa mendatangkan surga buat kita, dia menghina, kita memaki, dia memukul, kita menendang, dia selingkuh, kita ikutan, dia nggak menafkahi, kita tak melayani, repot sudah. Repot, pokoknya dosa aja semuanya. Dosa aja isinya. Dia nggak nafkahi, kita nggak layanin. Dia caci, kita maki, kayak gitu. Maka itu coba diselamatkan dulu, sama-sama pengen ke surga, atau boleh berpisah dalam kondisi yang seperti itu. Intinya hidup ini gimana ceritanya adalah kita itu masuk surga. Masuk surga itu bisa dengan menikah, bisa dengan punya anak, bahkan menikah tak punya anak pun gak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa mengabdikan diri untuk bisa masuk surga. Dan menikah itu ibadah. Kalau pernikahan itu masih bisa mendatangkan kepada kebaikan, lanjutkan. Tapi kalau pernikahan itu menghantarkan kepada dosa terus, maka boleh dihentikan. Itu agama Islam. Sama dengan teman itu juga kayak gitu. Jika teman itu mendatangkan kepada kebaikan, lanjutkan. Tapi kalau dia berkhianat, kita tidak ikhlas, kita ceritakan pula dia ke orang. Dia teman baik, ternyata dia menggunting dalam lipatan, kita sakit hati, kita ceritakan ke orang. Dia cerita ke sini, kosono, kita juga sibuk klarifikasi, sono, kono. Repot kita hidup kita karena dia guys. Ada loh orang-orang yang kayak gitu, lain depan, lain belakang. Gitu ya. Nah, itu dia udah harus kita tinggalkan ya. Tetap jalin silaturahmi tapi kurangi urusan. Aku kan dengan teman-teman offline-ku, mereka juga pada curhatnya ke aku kayak gitu ya. Cuman aku kan nggak terlalu stay on handphone ya, teman-teman ya. Aku bilang, udah 2 kali kamu cerita soal ini, sibuk aja, ini cerita ke sini, ini cerita ke sini. Kapan mau kerja kalau kayak gini? Kapan mau ibadah kalau kayak gini? Ngurusin hal-hal yang udah jelas batil, ngurusin hal-hal yang jelas tidak mendatangkan ibadah. Saran saya, kurangi urusan dengan dia, tetap jalin silaturahmi, jangan lagi duduk-duduk nongkrong-nongkrong sama dia kayak gitu ya. Nah, tapi nggak diikutin besok cerita lagi, kan kayak gitu guys ya. Jadi ambillah sebuah keputusan untuk hidup kita gitu loh teman-teman ya, bahwa pastikan, coba scan suami, anak semua mengantarkan kita kepada kebaikan gitu ya teman-teman ya, mengantarkan kita kepada kebaikan. Kalau bisa dengan punya teman kita lebih taat, dengan punya teman kita lebih produktif, dengan punya teman kita lebih positif, dengan punya teman kita lebih semangat, dengan punya teman kita lebih taat ibadah, kan gitu kita pengennya ya kan guys. Nah kalau dengan teman dia kita pusing, dia ngomong ke sini lain sini lain. Nah ternyata guys itu terjadi nggak cuma seumuran aku guys, 50-60an banyak terjadi. Aku kira itu kejadian anak-anak muda aja. Iya kan? Nah gitu teman-teman ya. Pokoknya harus bisa untuk mulai men-skip hal-hal yang tidak mengantarkan kepada ibadah. Ingat waktu cuma 24 jam ya. Nanti jadi nggak fokus kerjain pekerjaan rumah, nggak fokus, lupa lagi sujud sahwi, lupa lagi doa anak soleh, ya kan? Lupa-lupalah semuanya, hafal kemarin ya kan. Sibuk klarifikasi, telepon sana, telepon sini. Masa iya kamu ngomong gitu? Enggak aku dia telepon lagi.
Ya, habis waktunya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, habis waktunya. Oke, uang bisa dicari, waktu nggak bisa dicari ya. Nah, oke, gitu ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Lupa dengan yang wajib ya. Ustaznya gimana doa khusus untuk sholat awabin? Surat khusus ada, doa khusus nggak ada. Ya, surat khusus itu Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 6 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Itu caranya doa sholat awabin. Tapi doa khusus setelah awabin terserah, bebas aja. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Siap Mbak Erna. Oke. Sudah 4 tahun lamanya tidak sadar bagaimana cara sholatnya. Tidak sadar nih koma. Orang koma tidak wajib sholat. Karena akalnya nggak sempurna. Sama dengan orang pikun. Orang pikun, kenapa? Karena akalnya nggak sempurna. Jadi orang yang koma, orang yang pikun, dia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak sempurna ya teman-teman ya. Karena akalnya sudah tidak sempurna. Jadi siap Mbak Oma ya. Jadi tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa atau sholat ya. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Wiwin, Mbak Katijo. Sambil nyapu nyimak, mantap. Sambil nyapu, sambil nyetrika, sambil baring pakai dasar bolong. Ya siap teman-teman ya. Aku juga sebentar lagi mau masak dalam hati. Oke, halo semuanya, sehat ya.